Halo, saya maaf agak kemalaman bikinnya ulasan saham karena saya baru nyampe dan habis beres-beres dan harus setting juga, harus setting studio seperti biasa karena ini adalah studio portable ya yang bisa saya bawa-bawa. Oke, kita langsung aja mulai supaya efisien ya. Kita mulai di komposit dulu. Oke, so tadi ada yang nanya, kalau gini gimana kondisinya? Ya, jujur, kalau secara candlestick, saya melihat ini potensial untuk koreksi lagi. Ya, karena dari segi candlestick loh ya, karena dia tidak mampu masuk ke dalam selendang. Padahal kesempatan itu dan peluang itu ada. Dia nggak bisa masuk. Nah, artinya eh, orang yang menjual jauh lebih besar daripada orang yang beli. Ya, sentimen jual lebih besar. Especially ini sudah transaksinya udah 7,5 ya. Hawa-hawa liburan semakin pekat ya. Hawa liburan semakin pekat, orang sudah tradingnya juga ya not nggak rame ya. Tapi asing masih masuk, asing masih membukukan net buy 209 kalau nggak salah. 204,3 bio ya. Asing masih membuka net buy. Jadi so far masih aman dan kita lihat besok, kita lihat besok mampu nggak naik ke atas selendang. Kalau dia nggak mampu, that's it. Sudah, selesai sudah. Ya, saya coba coba kita kasih garis dulu ya. Kira-kira garisnya kemarin tuh ke 5, kemarin ke 5944 kalau nggak salah ya. 42, 5, anggaplah. Ini garisnya coba ya maklum. Beda komputer, beda ini ya. Ini saya komputernya berbeda dan topnya nah ini saya rasa masih bergerak di level ini ya, masih bergerak di level ini. Hmm, coba kita lihat ya, kita lihat perdagangan besok apakah mampu nggak dia naik ke atas selendang. Kalau dia mampu sih oke. Coba kita lihat. Oh ya, sektoralnya ada yang berubah dari sektoral ini ya. Sektoral ini sekarang modelnya IDX. Nah, saya nggak sempat buat yang market review. Jadi ulasan saham aja. Saya ulas di sini aja ya. Saya ulas di sini saja. Coba IDX basic. IDX basic hari ini oke ya. Mungkin karena ditopang transaksinya Tekim INKP ya. Sedangkan yang lain-lain kan koreksi. Banyak yang koreksi. Jadi kita nggak tahu apakah ini mampu breakout apa enggak. Kita lihat besok Tekim dan INKP. Terus selain itu IDX Consumer Cyclicals. Cyclicals itu kalau saya lihat jadi consumer tapi bisa dipakai berulang kali. Beda sama non cyclicals. Kalau non cyclicals mungkin kayak makanan gitu kan habis gitu kan. Kita pakai makan udah that's it. Kalau yang cyclicals mungkin bisa pakai berulang. Contoh kayak sabun mungkin loh ya. Saya juga belum tahu. Ini saya akan coba petakan lagi. Saya belum sempat riset. Ya belum sempat riset. Tapi saya akan coba riset. Nah, consumer cyclicals mulai kembali masuk ke dalam, mulai masuk kembali ke dalam selendang. Yang mana saya lihat bagus ya, asing juga mulai masuk di sektor ini. Terus kemudian sektor energi, energi mining ya, anggap mungkin mining salah satunya mungkin masuk di mining. Dan saya lihat
transaksinya bagus, cuma dia lagi galau aja, lagi bikin galau. Ya, masih sideways. Terus finance. Finance belum oke ya, belum ada tanda-tanda dia rebound. Ya, kita berharap saat ini sama IHSG sama, mirip-mirip candlenya. Terus sektor healthcare. Wah, healthcare masih sideways di bawah ya, masih sideways. Masih belum oke. Terus industri. Nah, mungkin ada beda kali ya sama IDX. Ini mungkin lebih ke aneka industri ya. Kalau kemarin tuh miscellaneous industry, ini mungkin IDX industri. Nah, masih sideways, belum kemana-mana. Infrastructure masih di bawah ya, masih di bottom. Terus non-cyclicals, consumer non-cyclicals masih terus turun ke bawah ya. Dan properti sedang uji support di selendang. Kita coba lihat apakah dia bisa mampu rebound apa enggak. Kayak teknologi. Wow, teknologi naik terus nih ya. Apa ini? Teknologi. Coba kita lihat. Saya cari. Apa yang maksudnya teknologi sih? Terus IDX transportasi and logistik. Wow, ini menarik nih. Uptrend tapi tertahan selendang. Coba deh nanti kita googling sektor ini apa sih ya, sektor-sektor ini saya coba riset, saya kasih laporannya. Ya, itu sektoralnya baru ada yang sementara itu. Yang saya penasaran sebenarnya agriculture itu masuk mana sih sebenarnya ya? Agriculture masuk mana? Saya penasaran sekali. Nanti coba kita lihat lah. Agriculture itu masuk mana? Apa masuk turunan industrinya kali ya, jangan-jangan ya. Kelapa sawit itu masuk industri atau basic ya, nggak tahu. I have no idea. Oke, untuk rekomendasi besok coba silakan Bapak Ibu, saya tadi sempat riset sedikit, silakan coba untuk Akra. Akra ini menarik ya, menarik di pelan tapi pasti, dan di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini kayaknya bisa oke nih untuk buy on weakness. Dia masih oke naik lagi ya, ini naik turun naik terus turun sedikit langsung dia udah naik lagi ya. Transaksinya oke, cukup oke, transaksinya cukup oke. Dan weekly-nya coba lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga bagus nih, weekly-nya mantul dari Skyline, sudah mencoba di atas, sudah di atas selendang. Yes, sudah di atas selendang. 2 poin di atas selendang weekly. Terus Akra Monthly juga menarik, dia juga udah di atas selendang. Jadi Akra pada dasarnya oke ya, silakan. Ini slow tapi cukup bisa buat hati tenang, kepala tenang. Apalagi kayak saya tadi nyetir gitu ya, tahu-tahu ada laporan grup lagi di rest area, Java turun, udahlah, sudah. Tutup aja dah. Saya pun bisa nyangkut artinya, ya kan? Biarin aja lah. Java biarin dulu, saya biarin tutup mata, nggak tak apa-apain dulu. Ya jadi minus sekarang, jadi minus. Tapi it's okay karena saya masih ada profit di MDKA, masih ada profit di Teens, masih ada profit di mana lagi ya. Cukup oke lah, no big deal, ya nggak apa-apa. Terus habis Akra ada INKP. Kenapa daripada Tekim saya lebih milih INKP? Coba saya kasih lihat buktinya, ininya ya, chartnya. Ini Tekim, dan ini INKP. Ayo, ada bisa bantu saya? Kenapa saya lebih milih INKP dari Tekim? Karena Tekim ini kepentok V-line. Saya nggak tahu ini besok breakout apa enggak gitu loh. Kalau besok breakout silakan tambah. Tapi kalau besok dia koreksi, lah kan cilaka. Jadi karena saya memberikan rekomendasi, saya lebih suka INKP. Karena apa? Satu, dia kenaikannya belum semasif Tekim. Padahal biasanya mereka itu side by side. Itu satu. Jadi
INKP untuk harganya menjadi kayak Tekim itu peluangnya cukup besar. Cuma dia move-nya lebih lambat dibanding Tekim. Karena Tekim itu bobotnya di pasar nggak seberat INKP. INKP bobotnya di pasar lebih berat. Nah, terus resistennya INKP masih jauh. Ya, V-line-nya masih jauh. Sedangkan Tekim sudah kepentok. Nah, sudah kepentok. Jadi potensi koreksi masih cukup besar. Dan yes, hari ini nutup gap, ya, nutup gap. Ini dia nutup gap. Terus kemudian weekly-nya gimana weekly-nya? Ini weekly-nya Tekim dan ini weekly-nya INKP. Nah, weekly-nya INKP mantul dari V-line. Ya, Tekim juga oke sih, mantulnya dari Skyline. Ya, sama-sama oke kalau weekly-nya ya. Dan monthly-nya Tekim mantul dari selendang, sedangkan INKP ya sama, ada di dalam selendang. Dan transaksinya kalau saya lihat ya lebih lebih ke Tekim sih ya, saya juga aneh-aneh juga. Tapi sama aja sih pada dasarnya, cuma sabar-sabaran aja. Jadi nggak usah berkecil hati buat teman-teman yang pada posisi ini sekarang milih di Tekim. INKP. Jadi bilang salah naik kuda katanya. Lucu ya. Ya, oke, bagus bagus, nggak apa-apa. Sabar aja ya. Kita di sini cari profitnya, yang penting hati nyaman ya, kan ngejar cuan berapa persennya gitu ya. Ya, tuh. Kemudian BBTN. BBTN coba sekalian monthly. Wow, BBTN monthly-nya tertahan selendang ya. Bagus nih. Di ketika dia uptrend dia pullback. Bagus. Weekly-nya juga sama ya. Weekly-nya yang kurang bagus nih weekly-nya. Dia ada di bawah Skyline. Tapi kalau dia bisa rebound dan naik di atas Skyline, wow, ini bisa layak untuk diperhatikan. Nah, daily-nya yang saya suka ya. Spec buy, targetnya ke V-line dulu. Tujuannya apa? Karena kita lihat dia berulang kali. Nah, ini kan memang dia mau naik ke areal ini aja nggak bisa nih, ke selendang. Dan sekarang dia udah selendang dan mau naik ke atas ini uh, V-line. Dia mau naik ke atas V-line, naik ke atas Skyline. Kita coba lihat apakah mampu apa enggak ya. Kemudian Astra Agro Lestari, ya ini sih sudah saya sebut berkali-kali sih sebenarnya kemarin tuh, antara dua, LSIP dan Ali, silakan pilih mana ya. Nah, sama aja sih pada dasarnya. Cuma kemarin saya lebih prefer ke LSIP. Nah, sekarang saya mau rekomendasikan ke Ali karena Ali juga rebound, bagus. Dan ini slow but sure juga, ATR-nya rendah, 2,9% saja. Dan oke lah, ini pada dasarnya oke. Weekly-nya juga, coba kita cek weekly-nya. Weekly-nya masih kurang oke. Ya, masih spekulatif buy banget kalau lihat weekly-nya. Monthly-nya juga sama, masih spekulatif buy, lebih ke daily rupanya ya. Jadi kalau bisa naik ini, oke lah. Confirm. Dan terakhir, BCA. BCA ini menarik karena asing masuk terus, dan transaksinya juga bagus, dan tertahan selendang. Kalau BCA di hari-hari seperti ini, kenapa saya rekomendasikan BCA? Udah deh, beli aja BCA karena kita playing safe, main safe dulu aja, alokasikan dana kita di BCA. Kalau di BCA setidaknya kalau merah kita masih berani beli lagi. Ya, merah beli lagi nggak apa-apa. Jadi untuk kita lakukan investasinya lebih berani lah. Dan walaupun tidak mengharapkan imbal hasil yang langsung brand, tapi setidaknya uang kita aman di sini. Ya, uang kita aman di sini. Weekly-nya juga bagus nih, tertahan di Skyline. Itu kenapa saya pilih ini, buy on weakness istilahnya. Kemudian monthly-nya, nah monthly-nya juga cakep banget, ada di atas selendang, tertahan. Ya, itu rekomendasi saya untuk besok. Ya, biasanya bukan untuk yang langsung terbang ya. Ini saya rekomendasikan ini sebagai ini kadang-kadang gini. Siapa di antara Bapak Ibu yang kayaknya saya kan seringkali ajarkan untuk alokasi money management. Contoh ini sekarang marketnya lagi kurang baik nih. Kita 75% masuk dalam cash dulu. Nah, kadang-kadang tangan suka gatal, pengennya tombol buy terus ya. Kalau ada duit sisa di rekening RDN tuh kayak pengen buy terus.
Nah, daripada gitu gatal di situ gitu. Nah, kan susah disembuhin tuh kecuali tekan yang terbaik. Nah, beli aja BCA. Udah, that's it, selesai. Gitu. Oke, itu rekomendasi untuk perdagangan esok hari. Kita akan coba bahas ya eh, request dari teman-teman semua. Ya, pertanyaan pertama ada di Ali. Ali sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab tadi, sudah saya ulas maksud saya. Targetnya yes, Skyline dulu, lanjut kalau target Skyline ke Beeline ya. Oke. BABP Everest 102. Sekarang 97. Oke. Berharap dia balik ya. Kalau saya lihat sih pasti balik sih. Cuma jangan pikir kita cari untung dulu di sini. Ini kita pelan-pelan karena posisi rugi kan kita kan. Jadi jangan ketika dia mau mulai naik, ketika udah sampai modal, pelan-pelan mulai kurangin muatan dulu deh. Nanti ketika dia naik lagi kita berpikir apakah strategi ini berlanjut apa enggak. Ya, tapi karena kita masih ada sisa porto, ya biarin aja itu yang buat narik cuannya dulu. Nah, yang lain kan setidaknya balik modal dulu, kita kurangin porsi di sini. Terus kedua adalah Bird. Bird kalau nggak salah laporan keuangannya kurang bagus, ya di kuartal pertamanya kurang bagus. Average-nya 315. Hmm? Bird kok average-nya 315? Oh, maksudnya mungkin 1315. Oke, ya. Ya, saat ini sih dia lagi tertahan V-line sih di areal V-line. Moga-moga bisa jadi support dan bisa mantul. Dan ini saya lihat lagi sideways juga. Lagi sideways nih. Ya, ini areal sideways-nya. Nah, ini area sideways. Berharap bisa spike lah. Ya, saya berharap dia bisa spike ke atas. Terus Era average-nya berapa nih? 620 dan sekarang 595. Tadi sempat 610. Waduh, mepet banget tadi ya. Tapi masa nggak cuan, beli nggak cuan ya kan? Nah, tunggu aja. Saya lihat ini masih bagus, tertahan di selendang. Coba kita cek weekly-nya. Nah, weekly-nya yang agak kurang karena jarak antara candle dan selendang terlalu jauh. Kita tunggu. Nah, ini money-nya juga sama. Mungkin masih akan koreksi, tapi era ini nggak tahu deh. Sentimen Lebaran ini apakah bisa mengerek performance-nya era apa enggak? Ya seperti kita tahu, Lebaran adalah baju baru. Lebaran adalah sepatu baru. Sekarang Lebaran adalah handphone baru. Mungkinkah? Ya, kita nggak tahu. Moga-moga itu momentum Lebaran ini bisa membuat kinerjanya era bisa naik ya. Terus INKP, apakah besok boleh tambah muatan? Boleh. Kan tadi udah ada rekomendasi ya kan. Kalau dengan catatan dia candlenya biru tua. ISAT. ISAT harganya 6.600. Wow. Oke. Nah, minusnya 5%-an kan? Antara 5% kurang. Saat ini saya lihat dia tertahan di skyline, good ya, which is good. Apakah boleh average down? Not yet, karena dia sideways. Dan kalau sideways, rule-nya satu, buy on breakout. Breakout itu level apa? Level mana yang kita tunggu untuk level breakout? Level breakout ini level breakout. Kalau dia bisa breakout dari areal ini, nah silakan. Kalau dia belum bisa breakout, ya jangan dulu. Terus kios.
Wah, ini tadi untuk trading cepat 788. Sekarang 765. Oke, belinya di pucuk. Maafkan, Pak. Ya, kalau mau main trading begini pakai chart 15 menit, Pak. Ya. Nah, beli itu ketika dia dekat selendang, pullback ya. Naik, pullback, tertahan, selendang, cicil beli, langsung set target jual T2. Nah, ini langsung dia naik T2, tak kena, langsung jual. Beli lagi dekat selendang untuk target T2 lagi, gitu terus ya. Gitu dulu aja pakai rumus itu. Kemudian MDKA. Atau mau nggak 5 menit juga boleh sih. Tapi 5 menit lebih too much noise. Ya. Tadi apa tadi? MDKA. Maaf. Mulai terasa lelah. Ya, masih hold ya. Sideways dan selendangnya juga mulai naik. Hold aja, saya juga kan bilang saya masih punya. Ya. 25.40 dan sekarang 25.50. Oke. Cuan tipis rupanya ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka. Masih oke kok. Tenang aja ya. Nanti kalau dia bisa breakout, silakan nambah. Breakout apa, Pak? Breakout areal ini. Itu kita sebut sebagai breakout. Artinya dia bisa mendobrak eh, high yang tercipta dari beberapa waktu lalu. Kalau bisa tembus ini, wow, itu keren banget. Nanti saya coba cek eh, kopernya deh. Kayak kopernya masih oke deh, masih naik. Kemudian Same, oke, Same, oh bagus nih, average-nya 550, bagus, sideways dia masih oke. Dia pullback di tengah kondisi uptrend masih oke. Malah menurut saya ini adalah area beli. Ketika dia jebol selendang, jual, udah gitu aja, gitu aja. Tebik tertahan di selendang, tadi rebound tapi bikin galau. Ya wajar, asing masuk terus. Tenang ya, pokoknya tenangkan hatimu, Pak. Ya, hold ya. Tins saya juga masih hold. Ya, 18 nampak aman ya, aman. Hold dulu aja. 1725 kalau mau average up baiknya di level berapa? Oh, agak tinggi juga ya. 1725. Oh, enggak dong. Murah tuh. Mau average up, tunggu deket selendang. Tunggu dia lanjut naik uptrend lagi ya. Atau tunggu dia breakout. Breakout mana? Breakout ini ya. Gitu deh. Breakout silakan. Sekarang mau nambah boleh nggak? Ya, kalau dia candle biru silakan nambah ya. Mulai nambah di sini. Breakout ini juga boleh nambah ya. Rutin. Weekly-nya coba cek. Weekly-nya oke banget. Wih, weekly-nya cakep. Udah naik di atas selendang ya. Ini monthly-nya yang agak kurang oke. Tapi daily-nya oke. Rutins. Kemudian TPIA ya sudah tertahan V-line ya. Moga-moga segera rebound. Saya juga berharap banget dia rebound ya. Kalau mau buy on weakness boleh nggak? Silakan. Ya, silakan. Baru mau beli lagi? Boleh. Average-nya 10.500. Wah, tinggi juga ya. Boleh average down ya. Jebol V-line jual ya. Terakhir UNVR. Kapan bisa lagi masuk lagi, Pak, di UNVR? Kalau saya bilang kapan-kapan ya, kapan-kapan. Nanti dulu ya, weekly-nya coba cek. Weekly-nya masih dalam. Mandinya, waduh, kacau semua ya. Jadi UNVR kapan-kapan. Oke, itu dulu ulasan saham ya. Nggak panjang-panjang, nggak lama-lama karena saya harus beristirahat. Oke, sampai jumpa besok. Happy profit semua. Stay safe, stay healthy, and God bless.